Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjar Oktaviana Kasari. Saya perwakilan dari kelompok 5, menjadi pembuka presentasi tugas besar 2 mata kuliah kewirausahaan mengenai proposal bisnis Maship News. Dan saya akan memperkenalkan teman sekelompok saya, yaitu Arifah Nurjanah dan Rasalia Garini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis, yaitu UMKM Maship News atau yang disebut dengan Mushroom Chip Makius, merupakan usaha kuliner yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2022. Usaha tersebut memiliki rumah produksi yang berada di kawasan Setu, Jakarta Timur. Mengingat adanya dampak COVID-19 yang besar ini, saya sebagai pendiri usaha berinisiatif untuk membuka UMKM guna membuka lapangan pekerjaan baru bagi lingkungan sekitar. Dan UMKM Maship News keripik jamur tiram ini berfokus menjual makanan ringan berbahan dasar jamur tiram dengan berbagai rasa. Yang membuat istimewanya adalah jamur tiram tersebut merupakan hasil pembiakan jamur tiram yang dilakukan sendiri di halaman rumah produksi. Di sini pun saya bisa menyebutkan biografi, yaitu dengan nama produk Maship News, dan kita mempunyai sosial media yaitu Instagram dengan nama @mashipnews. Adapun link WhatsApp kami 082298303129. Dan di sini kami mempunyai berbagai varian produk, yaitu Maship News original, barbecue, rumput laut, keju, dan balado. Sistem penjualan kami ini ada di store dengan nama Maship News, media sosial Instagram, dan e-commerce. Adapun visi dan misi kami dengan visi menjadikan UMKM Maship News sebagai perusahaan penghasil keripik jamur tiram yang berkualitas secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar, serta dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Misi kami yang pertama adalah menyediakan berbagai produk keripik jamur tiram yang enak dan unik. Yang kedua adalah menyediakan produk yang sehat dan bergizi. Yang ketiga menyediakan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat memberikan kualitas layanan yang sangat baik. Yang kelima memberikan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan bisnis klien. Baik, saya Arifah Nurjanah akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detail produk. Keripik jamur merupakan produk unggulan dan berkualitas karena menggunakan bahan utama yaitu jamur tiram yang dibudidayakan oleh produsen itu sendiri. Lokasi budidaya jamur tiram berada tepat di sebelah rumah produksi keripik jamur tiram. Oleh karena itu, kesegaran dan kebersihannya terjaga. Pembuatan jamur tiram sendiri masih sangat tradisional karena menggunakan tenaga manusia dan mesin sederhana. Jamur tiram yang sudah siap panen akan langsung dipanen, kemudian dibersihkan untuk dijadikan keripik. Komposisi keripik jamur tiram menggunakan bahan-bahan yang minim MSG untuk menjaga nilai gizinya. Setelah masak, keripik jamur tiram juga diberi bumbu sesuai dengan varian rasa yang ada. Saat ini keripik jamur tiram Maship News tersedia dalam 5 rasa, yaitu original, barbecue, keju, rumput laut, dan balado. Setelah jadi, keripik tersebut dikemas dengan berat bersih sebesar 115 gram yang dibanderol dengan harga yang sama untuk semua varian rasa, yaitu Rp10.000. Tempat dan lokasi. Kami menyadari bahwa lokasi sangat penting. Lokasi rumah produksi keripik jamur tiram Maship News sangat strategis karena dekat dengan area pemasarannya, atau lebih tepatnya di Jalan Bantarjati, RT 06 RW 02, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Bangunan rumah produksi kami sangat sederhana, yaitu bangunan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu teras, dapur, gudang, ruang pengepakan, dan toilet untuk pekerja. Dan 1 bangunan yang terpisah untuk budidaya jamur tiram.
Bangunan kami hanya fokus pada kebutuhan produksi sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk menjual produk secara langsung. Strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran yang diterapkan pada produk Mucip News adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk Mucip News sangat sederhana dan konvensional, yaitu dengan memasarkan produk tersebut di pasar tradisional maupun toko kelontong atau toko makanan. Kemudian pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu dengan menginformasikan produk yang diperoleh konsumen dari konsumen lain secara lisan dan langsung. Kemudian pemasaran melalui media sosial yang kami lakukan karena menghemat biaya dan dapat membidik banyak target. Pemasaran media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah pemasaran digital melalui e-commerce atau memanfaatkan semua sumber daya dan aset secara online. Selain itu, pemasaran digital juga merupakan cara yang efektif untuk membangun merek dan biaya yang rendah. Target pasar juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa periklanan yang memiliki fitur ini. Saya Elsalia Garini, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu harga produk yang ditawarkan terjangkau, memiliki pemimpin dan tenaga kerja yang loyal, memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen dan dapat dikonsumsi oleh segala usia, menggunakan bahan baku yang sehat dan higienis, dan yang terakhir mampu menggunakan e-commerce dengan baik. Yang kedua ada kelemahan, yaitu kurangnya promosi oleh UMKM, belum memiliki investor dan pemasok tetap, kurangnya pengalaman dan berwirausaha, dan yang terakhir memiliki modal terbatas. Yang ketiga ada peluang, yaitu kesadaran konsumen untuk makan jajanan sehat. Kemudian dapat dikonsumsi oleh segala usia, memiliki pemasaran yang luas, dan yang terakhir penerimaan produk oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat ada ancaman, yaitu serangan hama karena memproduksi bahan baku sendiri, naiknya bahan harga pendukung, harga yang ditawarkan pesaing lebih murah, dan yang terakhir semakin banyaknya bisnis serupa. Selanjutnya, sebelum presentasi ini berakhir, maka kesimpulannya adalah saat ini UMKM terus menjadi tren di sektor ekonomi. Pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan perkembangan semakin canggih. Apalagi dengan dampak pandemi COVID-19, masyarakat terus berbondong-bondong beralih ke UMKM. UMKM adalah langkah awal yang tepat untuk memulai bisnis. UMKM dinilai mudah untuk diterapkan dan tidak membutuh modal dan risiko yang besar untuk memulai usaha. UMKM dinilai mampu membantu perekonomian karena sifatnya yang nyata dalam menciptakan lapangan kerja, sumber daya, dan jasa baru. Begitu juga dengan hadirnya UMKM keripik jamur tiram yang diberi nama Mucip News atau singkatan dari Mushroom Chips Maknyus, menciptakan produk yang enak, sehat, bergizi, laris, dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran dan korban PHK di masa pandemi COVID-19. Tentunya hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat. UMKM Mucip News sendiri masih membutuhkan banyak pembenahan agar dapat menghasilkan omset yang optimal. Berikut beberapa hal yang dapat membantu perkembangan bisnis UMKM Mucip News agar dapat optimal. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang paling mempengaruhi UMKM keripik jamur tiram Mucip News adalah kualitas bahan baku yang dikenal higienis dan segar. Faktor yang menjadi kelemahan terbesar bagi UMKM keripik jamur tiram Mucip News adalah modal yang dimiliki sangat terbatas. Sedangkan dari segi faktor eksternal usaha, faktor yang paling mempengaruhi dari segi peluang adalah faktor yang menjadi peluang terbesar bagi UMKM apabila dikelola dengan baik. Usaha tersebut dapat memiliki pasar yang luas,
karena produk dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat dengan harga yang ekonomis. Faktor yang mengancam UMKM keripik jamur tiram Mucibnews adalah serangan hama karena memproduksi bahan baku sendiri. Sekian presentasi yang telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.